Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan dari cerita sebuah novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 247 bertepatan dengan bab ke 1170. Tepungnya memiliki dua saluran penjualan yang relatif besar. Salah satu adalah supermarket besar seperti Carrefour dan Walmart. Yang lainnya adalah jaringan supermarket menengah seperti keluarga Sue. Industri pabrik tepung terigu memiliki kandungan teknisi relatif rendah dan pesaingnya ketat. Ada banyak merek gandum dan minyak yang besar seperti Arwana dan Epulinmen di dalam negeri. Merek mereka relatif kuat sehingga penjualannya mereka sangat bagus. Di setiap kota setidaknya ada beberapa merek tepung lokal. Jadi merek kecil seperti dia hanya bisa memiliki jumlah penjualan tertentu secara lokal dan ketergantungan pada saluran penjualan sangat tinggi. Kalau saluran penjualan memberinya lebih banyak santan, lebih banyak stand, pajangan, dan memasukkan lebih banyak barangnya, maka dia dapat menghasilkan lebih banyak uang. Kalau saluran penjualannya tidak memberinya stand, pajangan, dan tidak memasukkan barangnya, maka semua tepungnya tidak akan terjual. Beberapa merek gandum dan minyak lokal ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Sue sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dan pangsa pasar dari keluarga Sue. Hal ini juga bisa sangat meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka. Jadi entah itu San Dewang atau Sue Likin selalu memikirkan berbagai cara untuk menjilatnya. Ini juga alasan mengapa Sue Likin sangat berharap putranya Sun Hongwei bisa bersama dengan putri keluarga Sue. Kalau menikahi putri keluarga Sue dan menjadi menantu perempuannya, Lalu apakah masih perlu khawatir tentang tepung keluarganya? Mungkin 2 kali lipat dalam 1 tahun dan 3 kali lipat dalam 2 tahun. Pada saat ini ekspresi Kak Lu yang memandang Su Likin sedikit tidak senang dan berkata dengan marah, "Likin, kamu terlalu tidak menganggapku sebagai teman, bukan? Putramu sudah akan menikah, kamu juga tidak memberitahuku dan masih ingin aku membantu putramu untuk berhubungan dengan putri Presiden Sue. Bukankah kamu menjebakku?" Begitu Sue Likin mendengar ini, dia buru-buru menarik Kak Lu ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, masalah ini sangat panjang. Aku katakan seperti ini saja, putraku tidak mungkin akan menikah hari ini." Kak Lu berkata dengan marah, "Kamu ingin berbohong pada siapa? Perjamuanmu ini akan segera dimulai. Masih menipuku?" Sulikin buru-buru menjelaskan, "Kakakku, aku katakan yang sejujurnya padamu. Putraku buta sebelumnya. Dia mencari seorang gadis dari keluarga miskin. Keluarga gadis ini benar-benar sangat miskin dan berantakan. Dia bertekad ingin menikah dengan keluargaku yang status sosialnya lebih tinggi. Untuk mencapai tujuannya, dia hamil dari anak putraku. Aku melakukan perjamuan ini hari ini karena aku ingin mempermalukannya dan membuatnya berinisiatif menyerah." Kalu bertanya, "Bagaimana kalau gadis ini tidak menyerah?" Shu Likin mencibir dan berkata, "Pokoknya aku tidak mungkin membiarkannya masuk ke keluarga kami. Kalau dia tidak menyerah, terserah padanya saja. Apapun yang ingin dia lakukan juga tidak ada hubungannya dengan keluarga kami." Ekspresi Kak Lu baru mereda, mengangguk dan berkata, "Kebetulan aku mencarimu untuk berbicara tentang keluarga Presiden Sue. Ada apa?" Su Likin langsung menjadi bersemangat dan buru-buru bertanya, "Apa yang dia katakan oleh pihak Presiden Sue?" Kak Lu berkata dengan suara rendah, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa putri Presiden Sue sudah kembali dari luar negeri? Sebelumnya juga berbicara dengan pacarnya, seorang pria berkulit hitam.
Benar, Su Likin mengangguk. Bukankah katanya sudah putus dengan pria kulit hitam itu? Kak Lu menghela napas. Memang sudah putus, tetapi 2 hari yang lalu baru diketahui bahwa gadis ini hamil. Su Likin berkata dengan tercengang. Hah, sudah hamil? Anak dari pria kulit hitam itu? Kak Lu berkata tanpa daya. Benar, dan yang terpenting adalah gadis ini sangat keras kepala dan bersikeras melahirkan anak ini. Presiden Sue hanya memiliki seorang putri. Kalau putrinya melahirkan seorang anak sebelum menikah, lalu di mana dia akan meletakkan wajahnya? Memang Su Likin mengerutkan bibirnya dan berkata, masalah ini memang agak sulit untuk diselesaikan. Kalu memandang Su Likin dengan penuh arti dan berkata dengan suara rendah, Likin, sekarang ada hal yang baik, jangan salahkan kakak tidak baik padamu. Su Likin buru-buru berkata, Kak Lu, katakanlah. Kalu berkata dengan hati-hati, istri Presiden Sue mengatakan padaku secara pribadi, kalau putramu Hong Wei bersedia menikahi putrinya, dan juga ketika putrinya sudah melahirkan dan bersedia menjadi ayah dari anak ini, Presiden Sue bersedia memberikan mas kawin sebesar 30 juta. Kedepannya setengah dari stand pajangan di area tepung jaringan supermarketnya untuk keluarga kalian. Suasana hati Sue Likin agak bimbang saat ini. Mas kawin sebesar 30 juta tentu sangat menggiurkan, tetapi inti dari masalah ini adalah harus membiarkan putranya menikahi wanita yang sudah hamil. Bukankah yang sering dikatakan orang menjadi seorang ayah dari anak orang lain? Meskipun dirinya bukan anak muda, tapi masih memiliki pemahaman tentang kata-kata ini. Tapi begitu memikirkan Presiden Sui akan memberikan mas kawin sebesar 30 juta, juga akan memberikan dukungan berbagai sumber daya, Su Likin mulai menantikan di lubuk hatinya. Menurutnya, selama memberinya banyak uang sebenarnya juga bukan masalah besar meminta putranya menjadi seorang ayah. Tapi inti dari permasalahan ini adalah kalau dia hamil anak orang Tiongkok itu masih tidak masalah. Pada saatnya tiba, bisa menjelaskan pada kerabat dan teman bahwa dia sudah hamil. Jadi mereka menikah di hadapan orang. Setelah anak itu lahir, akan membesarkan anak itu seperti anaknya sendiri. Setelah 2 tahun kemudian meminta putranya memiliki anaknya sendiri. Bukankah masalahnya sudah selesai? Tapi intinya adalah putri Presiden Sue mengandung anak dari pria berkulit hitam. Kalau benar-benar membiarkan putranya menikahinya setelah anak itu lahir, putranya bukannya akan dibicarakan oleh orang lain. Berpikir tentang ini, Sui Likin agak ragu. Kalau melihat dia agak ragu-ragu, dia berbisik di telinganya, Likin, aku katakan yang sejujurnya padamu. Presiden Sui dan istrinya sangat panik sekarang. Sebelumnya mereka tidak tahu tentang kehamilan putrinya, tapi sekarang masalahnya kalau tidak segera menanganinya ketika perut putrinya sudah terlihat jelas, Presiden Sui dan istrinya akan sangat malu. Hati Sui Likin tergerak. Kalau seperti ini, seharusnya Presiden Sui sangat buru-buru sekarang. Kalau begitu, dirinya akan memanfaatkan kesempatan ini. Berpikir tentang ini, Sui Likin segera berkata, Kak Lu, sejujurnya masalah ini memang agak memalukan. Kami juga berniat untuk membantu Presiden Sui, tapi kami tidak bisa membiarkan orang-orang menyalahkan putraku dan mengatainya menikahi wanita hamil, bukan? Kak Lu berburu-buru berkata, jadi Presiden Sue juga memahami situasi keluargamu. Nantinya kalau kalian bersedia menanggung kesulitan ini, Presiden Sue pasti akan memberikan lebih banyak kompensasi uang pada kalian. Likin, jujur saja, dalam kondisi saat ini tidak mudah untuk menghasilkan uang, apalagi 30 juta. Orang biasa tidak bisa menghasilkan begitu banyak uang seumur hidupnya. Presiden Sui bisa memikirkan keluarga kalian, terutama karena dia merasa bahwa anakmu cukup cocok dalam semua aspek. Mereka berbesan dengan keluarga kalian juga tidak akan malu. Berbicara tentang ini, Kak Lu berburu-buru menambahkan, sejujurnya Presiden Due menawarkan kondisi yang begitu bagus. Kalau dia mencari keluarga yang lain, mereka akan segera menyetujuinya. Aku menyarankanmu jangan sampai melewatkan kesempatan bagus ini. Sui Likin berkata sambil tersenyum, Kak Lu, aku tahu kamu juga berniat baik, tapi sejujurnya kalau hal semacam ini dibicarakan pada orang-orang yang tidak punya uang, mereka pasti akan buru-buru menyetujuinya. Tapi kalau keluarga kami juga memiliki sedikit pondasi, harga yang ditawarkan Presiden Sui ini memang agak rendah. Kalau memandangnya dan bertanya, Likin, aku juga memiliki hubungan yang baik denganmu, jadi kita tidak perlu bertele-tele. Kamu langsung katakan saja angkanya dan aku akan segera menelpon Presiden Sui. Kalau Presiden Sui tidak keberatan, lalu
kedua belah pihak sudah sepakat kemudian memilih tanggal mengadakan pernikahan dan mengurus akad nikah. Su Likin berkata dengan suara rendah, "Begini saja Kak Lu, tolong beritahu Presiden Sue dan istrinya, katakan saja untuk masalah seperti ini mas kawinnya juga tidak boleh kurang dari 50 juta. Adapun sumber daya untuk tepung di supermarket, sebagian besar harus dialokasikan untuk keluarga kami. Kalau mereka setuju, kita juga tidak perlu memilih tanggal. Lihatlah, perjamuannya sudah aku siapkan. Belum ada nama yang ditulis di pintu pelangi pernikahan. Langsung meminta keluarga mereka untuk mengantar putrinya kemari. Kita akan mengadakan pernikahan hari ini." Setelah berbicara, Su Likin berkata sambil tersenyum, "Kak Lu, putri mereka sedang hamil. Hal ini pasti tidak boleh ditunda. Semakin cepat semakin baik. Selain itu, kalau kakak membantuku menyelesaikan masalah ini, nanti aku akan memberimu komisi sebesar 2 juta. Alasan utama mengapa Kak Lu begitu antusias dengan tugas ini karena Presiden Sue sudah berjanji padanya kalau dia bisa menemukan keluarga pria yang sepenuhnya bersedia membiarkan putrinya melahirkan anaknya, nantinya Presiden Sue akan memberinya 5 juta. Bagaimanapun Presiden Sue hanya memiliki anak tunggal. Apapun yang terjadi juga tidak ingin reputasi putrinya menjadi rusak. Jadi bagi Presiden Sue juga sangat layak untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk masalah ini. Sekarang begitu mendengar Su Likin berkata dia juga akan memberinya 2 juta lagi, Kak Lu juga sangat bersemangat. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini, dia mendapatkan 7 juta. Uang ini bisa didapatkan dengan sangat mudah. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Presiden Sue. Setelah panggilan terhubung, dia berkata sambil tersenyum, "Presiden Sue, ada kabar baik yang ingin kukatakan padamu. Nyonya keluarga Sun tertarik dengan usul Anda." "Oh," pihak lain bertanya dengan penuh semangat, "bagaimana spesifiknya? Mereka sudah setuju? Kapan bisa mengadakan pernikahan?" Sebenarnya Presiden Sue dan istrinya sudah lama tertarik dengan Sun Hongwei, putranya Sun Dewang. Pemuda itu terlihat sangat energik, juga memiliki karakter yang bagus, dan yang lebih langka adalah lulusan universitas terkenal, dan yang paling baik adalah dia belum menikah. Meskipun putrinya hamil dengan orang asing, tapi dia tidak ingin putrinya menikah dengan seorang duda. Yang terbaik tentu saja mencari pria yang belum menikah seperti ini, dan kondisi keluarga Sun Hongwei juga lumayan bagus. Mereka tidak akan memperlakukan putrinya dengan buruk. Yang terbaik adalah bisnis Sun Dewang bergantung padanya. Ini berarti dia bisa selalu menekannya kalau keluarganya berani memperlakukan putrinya dengan busuk setelah menikah, dia akan langsung memotong penghasilan mereka. Pada saat itu mereka pasti akan dengan patuh memperlakukan putri mereka dengan baik seperti seorang nyonya. Jadi Presiden Sue tersenyum senang dan bertanya, "Apakah putra keluarga Sun itu bersedia?" "Akan sangat bagus kalau dia bersedia. Aku pernah bertemu dengan anak ini. Tidak buruk, memang tidak buruk. Kalau masalah ini berhasil, aku benar-benar harus berterima kasih banyak kepadamu." Kak Lu berkata sambil tersenyum. "Presiden Sue, Anda tenang saja. Aku pasti akan melakukannya yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Tapi aku sudah mengobrol dengan Nyonya keluarga Sun. Yang dia maksud, bisakah Anda menyiapkan lebih banyak mas kawin untuk Jingjing?" Presiden Sue bertanya tanpa sadar, "Apakah 30 juta masih tidak cukup banyak?" Kak Lu berkata sambil tersenyum, "Presiden Sue, Anda juga tahu bahwa hal seperti ini benar-benar tidak mudah untuk mengambil keputusan. Kalau uangnya kurang, takutnya keluarga Sun akhirnya tidak akan menyetujuinya." Setelah itu Kak Lu buru-buru menambahkan, Presiden Sue, sejujurnya putra keluarga Sun akan mengadakan perjamuan pernikahan di Hotel Hilton hari ini. Tapi keluarga Sun benar-benar tidak puas dengan menantu perempuan yang akan dinikahi putranya. Jadi sekarang istri Tuan Sun sedang membuat masalah di sini untuk mencegah menantu perempuan itu menikah ke keluarganya. Bukankah kebetulan Anda sedang terburu-buru? Kalau Anda setuju dengan permintaan keluarga Sun, sekarang Anda bisa langsung membawa Jingjing kemari untuk mengadakan pernikahan dengan putra Tuan Sun. Sejujurnya Presiden Sue, situasi Jingjing sungguh tidak bisa disembunyikan lagi. Sebentar lagi perutnya akan membesar, jadi kemanapun Anda mencari juga tidak akan menemukan hal baik seperti ini yang bisa segera melangsungkan pernikahan hari ini. Setelah Presiden Sue mendengar ini, dia segera berkompromi di dalam hatinya. Semua kekhawatirannya adalah reputasi putri akan hancur dan mempengaruhi kebahagiaan seumur hidupnya. Sekarang ada calon menantu yang sangat bagus dan yang wajib
yang ajaib adalah bisa segera melangsungkan pernikahan. Tindakan ini sangat cepat dan sangat sulit ditemukan. Jadi dia berpikir sejenak, lalu langsung setuju dan berkata, "Baik, kamu beritahu keluarga Sun 50 juta. Tidak akan kurang sepeser pun. Aku akan membawa putriku ke sana sekarang dan mengadakan pernikahan pihak pria terlebih dahulu. Kemudian besok aku akan menjamu kerabat dan teman-temanku untuk mengadakan perjamuan di pihak wanita. Dengan begitu pernikahan kedua anak sudah selesai." Kalau juga berkata dengan gembira dan penuh semangat, "Presiden Sue memang hebat. Tidak heran Anda bisa menghasilkan banyak uang. Anda bisa mengambil keputusan dengan begitu cepat dan mengatur semuanya dengan baik. Aku rasa hanya Anda yang memiliki keterampilan seperti ini di seluruh Jinling. Kalau begitu, setelah menyelesaikan semua masalah hari ini, Anda sudah bisa tenang." Presiden Sue tertawa keras di ujung telepon. "Masalah ini sangat menggangguku dan sudah tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari ini. Akhirnya bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Kak Lu, terima kasih banyak. Aku akan menyuruh istri dan putriku siap-siap, lalu membawanya ke Hotel Hilton untuk segera melangsungkan pernikahannya dengan putra keluarga Sun. Kalau pernikahan hari ini berjalan lancar, aku akan menambahkan 1 juta lagi untukmu." Kak Lu sangat gembira hingga gemetar. Meskipun dia juga cukup kaya, tapi dia tidak pernah mendapatkan uang semudah ini. Kalau masalah ini berhasil, bukankah dirinya bisa mendapatkan 8 juta hari ini? Dia mematikan telepon Presiden Sue dengan bersemangat. Buru-buru menghampiri Su Likin dan berkata sambil tersenyum, "Likin, aku sudah melakukan yang terbaik untuk masalah ini." Su Likin buru-buru berkata, "Kalau apa yang dikatakan pihak Presiden Sue?" Kak Lu berkata sambil tersenyum, "Aku sudah membicarakannya dengan Presiden Sue. Mas kawin sebesar 50 juta. Mereka tidak keberatan. Dia akan segera membawa istri dan putrinya kemari." Ya ampun, Sulikin hampir mengalami serangan jantung ketika mendengar ini. Dia dan suaminya bekerja keras selama setengah hidupnya. Semua aset dalam keluarga juga hanya berjumlah 30 hingga 40 juta. Tapi tidak disangka sekarang Presiden Sue menikahkan putrinya hanya mas kawin saja. Dia bersedia memberikan 50 juta, bahkan uang tunai. Zaman sekarang apalagi yang bisa lebih aman daripada uang tunai. Ini sama seperti selama putranya menikahi putri Presiden Sue, kekuatan keluarganya bisa langsung meningkat 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Karena Presiden Sue memiliki banyak jaringan supermarket tingkat menengah. Selama dia mengalokasikan semua sumber daya untuk tepung pada keluarganya, lalu bukankah pendapatan keluarga akan naik drastis? Berpikir tentang ini, dia dengan semangat berkata kepada Kak Lu, "Kakakku yang baik, sungguh terima kasih banyak. Tenang saja, uang yang aku janjikan padamu pasti tidak akan kurang." Kak Lu melirik Zhang Xiaoman yang mengenakan gaun pengantin dari kejauhan dan berkata dengan suara rendah, "Gadis dari keluarga miskin ini, kamu harus segera menanganinya. Presiden Sue akan segera kemari. Mungkin dalam setengah jam sudah sampai di sini. Kalau gadis ini masih di sini, lalu bagaimana dengan Presiden Sue?" Ketika Su Likin mendengar ini, dia segera menepuk dadanya dan berkata, "Kak Lu, tenanglah. Aku akan mengusir Zhang Xiaomen sekarang juga. Aku akan menyuruh orang membawanya pergi." Kak Lu bertanya lagi, "Hong Wei tidak keberatan dengan masalah ini kan? Jangan sampai sudah menyelesaikan semuanya, dia malah tidak bersedia." Su Likin mengayunkan tangannya dan berkata dengan nada menghina, "Kalau dia berani tidak setuju, aku dan ayahnya akan memutuskan semua hubungan dengannya. Pada saat ini, dia masih tidak berhak mengatakan tidak bersedia." Setelah itu, Su Likin berjalan ke depan Sun Hongwei dan Zhang Xiaomen berkata dengan dingin, "Hongwei, aku masih mengatakan kalimat yang sama. Kalau keluarga Zhang Xiaomen tidak bisa memberikan mas kawin sebesar 30 juta, maka pernikahan ini tidak perlu dibahas lagi." 30 juta? Sun Hongwei dan Zhang Xiaomen terkejut hingga berteriak keras. Kemudian Sun Hongwei tidak mau bertanya dengan marah, "Ibu, kenapa kamu begitu kejam? Tadinya kamu mengatakan 10 juta dan berubah menjadi 30 juta dalam sekejap. Di mana keluarga Xiaomen bisa mendapatkan begitu banyak uang? Bahkan keluarga kita juga tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu." Sulikin langsung meraih lengan pakaian Sun Hongwei dan berkata, "Ikut denganku, ada yang ingin aku katakan kepadamu." Setelah selesai berbicara, dia juga memanggil suaminya, Sun Dewang. "Tuan Sun, kamu juga kemari." Sun Dewang buru-buru menghampirinya. Mereka bertiga
pergi ke sudut yang tidak ada orang. Sun Hongwei bertanya dengan marah, "Ibu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar tidak ingin aku bahagia?" Sulikin berkata dengan suara tajam, "Bagaimana kamu bicara dengan ibumu? Aku sebagai ibu membesarkanmu hingga dewasa. Apakah kamu mungkin tidak ingin kamu bahagia? Aku hanya tidak ingin melihatmu melompat ke dalam lubang api. Apakah kamu tidak tahu bagaimana situasi keluarga Zhang Xiaoman? Kalau kamu menikahinya, kedepannya orang tua dan adiknya akan mengandalkanmu dan memerasmu. Tidak hanya memerasmu, juga akan memeras aku dan ayahmu. Apakah kamu ingin membuat kami berdua marah atau kamu ingin membunuh kami berdua?" Sun Hongwei segera menjamin, "Ibu tenang saja. Setelah aku menikah dan dengan Sioman, kami berdua akan bertanggung jawab atas kehidupan kami berdua. Kami tidak akan meminta sepeser pun dari ibu. Jangan bicarakan hal tidak berguna seperti ini padaku." Sulikin mengertakkan gigi dan berkata, "Aku dan ayahmu tidak pernah membiarkanmu kekurangan uang dan selalu memberimu uang. Jadi kamu tidak tahu bagaimana kesulitan untuk mendapatkan uang. Kalau kalian berdua sungguh mengandalkan diri kalian sendiri, cepat atau lambat akan mati kelaparan." Setelah itu Sulikin mengayunkan tangannya dan memerintahkan dengan suara tinggi, "Kalian berdua dengarkan baik-baik. Kali ini ada peluang yang besar di depan keluarga Sun. Kalau meraihnya kekayaan bersih, keluarga Sun kita akan meningkat beberapa kali lipat. Kalian berdua tidak boleh menggagalkannya." Ayah dan anak itu bertanya dengan kaget, "Kesempatan besar apa?" Sulikin langsung memberitahu masalah keluarga Sui pada ayah dan anak itu. Begitu Sun Dewang mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan agak canggung, "Likin, bukankah kamu menyuruh putramu menjadi ayah dari anak orang lain? Kelak jika anak pria berkulit hitam itu lahir, di mana aku akan meletakkan wajah keluarga Sun?" Sulikin bertanya balik, "Sun Dewang, kamu sudah bekerja keras selama setengah hidupmu, bukankah hanya menghasilkan 30-40 juta? Selama kalian tidak keberatan dengan masalah ini, keluarga kita bisa mendapatkan 50 juta uang tunai dalam satu hari. Kalian berdua dengarkan baik-baik, itu adalah uang tunai." Ekspresi Sun Dewang langsung menjadi bimbang. Memang sangat memalukan memberikan putranya menjadi ayah dari anak orang lain, tapi dibandingkan dengan 50 juta, wajah sebenarnya memang tidak terlalu penting. Sulikin buru-buru berkata lagi, "Sun Dewang, jangan lupa Presiden Sui sudah setuju. Setelah kedua keluarga kita berbesan, mereka akan mengalokasikan sebagian besar sumber daya tepung untuk keluarga kita. Pada saat itu, bukankah pendapatan pabrik tepung keluarga kita akan berlipat ganda? Sekarang menghasilkan beberapa juta dalam setahun, mungkin nanti akan menghasilkan puluhan juta dalam setahun, ditambah dengan mas kawin setahun, kemudian kekayaan bersih keluarga kita akan melebihi 100 juta. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.